Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Faiza Salsabila dengan NIRAM 0305240352. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari part 3 sebelumnya, yaitu mengenai analisis kelayakan yang dikhususkan pada kriteria investasi. Maka di part 4 ini akan membahas mengenai analisis sensitivitas dan nilai pengganti. Nah, produknya masih sama, yaitu tepung kelor dari Kalorida. Nah, pada part-part ini mengenai eh, analisis sensitivitas dan juga nilai pengganti pada tabelnya sendiri ini mirip atau sama dengan skenario 1, yaitu kondisi normalnya pada part 3. Nah, ini sama. Di skenario 2 ini atau kondisi faktor pengeluarannya akan dianalisis. Namun, ini kita akan menganalisis lebih rinci. Mengapa kita harus menilai sensitivitas suatu usaha ini untuk mengetahui faktor-faktor pada suatu usaha atau faktor-faktor produksi yang digunakan atau yang ada pada usaha tersebut ini dapat berlanjut atau eh, mempengaruhi keberlanjutan suatu usaha itu. Nah, di skenario 2 ini kita harus mengetahui faktor mana saja yang akan menjadi atau yang akan menjadi faktor analisis sensitivitas atau yang mempengaruhi sensitivitas suatu usaha produksi tersebut. Yang pertama, tentu saja pada jumlah dan juga harga, karena jumlah produk dan juga harga produk ini setiap tahunnya atau em, se keberlanjutan suatu usaha itu dapat naik atau turun. Maka saya beri tanda merah karena ini akan menjadi analisis sensitivitas atau faktor yang sensitif atau faktor yang dapat mempengaruhi sensitivitas suatu usaha. Lalu yang di bawahnya ini ada beberapa faktor juga. Ini kita pilih dari presentase di, di part 3 sebelumnya, yaitu presentase yang terbesar karena presentase yang terbesar itu kemungkinan besar dapat mempengaruhi sensitivitas. Nah, di sini faktor terbesarnya sendiri, yang pertama itu ada investasi yaitu sebesar 31%. Maka investasi saya beri tanda merah di sini. Lalu ada biaya variabelnya yaitu 16,2. Namun biaya variabel ini tidak seluruhnya. Maka ada beberapa faktor saja yang dipilih yaitu yang terbesar. Nah, yang pertama ada kelornya yaitu 4,9% dan juga kemasan produknya yaitu 4,9%. Maka ini juga diberi tanda merah karena ini dapat mempengaruhi faktor sensitivitas. Lalu ada yang terakhir yaitu pada biaya tetap sendiri. Biaya tetap ini nilainya poinnya persentase itu tertinggi yaitu 52%, namun pada rinciannya yang terbesar yaitu pada tenaga kerjanya yaitu 41%. Nah, kemudian ini yang diberi tanda hitam atau yang tidak diberi tanda merah itu sama rumusnya dengan part 3 sebelumnya atau tabel sebelumnya. Nah, yang berbeda itu yang diberi tanda merah. Ya, contohnya yang pertama yaitu ada jumlah produk. Nah, pada jumlah produk itu sendiri, ini dengan rumus, kita masukkan rumus khususnya yaitu dikunci atau dengan menggunakan perkiraan perubahannya. Nah, di sini perkiraan perubahannya atau asumsinya yaitu 0% untuk asumsi sementaranya. Nah, yaitu dengan rumus yang pertama contohnya pada jumlah produk, yaitu sama dengan E8. E8 ini didapatkan dari eh, jumlah produk sebelumnya atau tabel sebelumnya, yaitu pada tahun konol yaitu ada 0 atau tidak ada produk, ditambah buka kurung persennya atau 0%, namun dikunci atau menggunakan tanda dolar ini. Dikali dengan tahun ke 0.
jumlah produk pada tahun ke-0. Lalu tutup kurung dan kemudian enter. Akan menghasilkan 0. Nah, kemudian itu rumus tersebut digunakan hingga tahun kelima atau khususnya pada jumlah produk dari tahun ke-0 hingga tahun kelima. Digunakan dengan rumus yang sama. Ya, seperti ini. Selanjutnya, jika perubahan itu, jika kita sudah menggunakan rumus, maka secara otomatis hasilnya pun akan berubah. Contohnya, jika perkiraan perubahannya kita ganti menjadi 10%, maka hasilnya pun juga ikut berubah. Nah, yang awalnya pada tahun pertama yaitu 2.400 pieces, jika kita ubah perkiraannya persenannya itu 10%, maka di tahun pertama menjadi 2.600 pieces. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan rumus yang sama, eh, yang diberi tanda merah menggunakan rumus yang sama. Mulai dari harga produk, investasi juga seperti itu. Dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan tabel sebelumnya ditambah persentasenya itu 0%, namun diberikan tanda kunci atau tanda dolar dikali dengan eh, tabel sebelumnya atau investasi pada tabel sebelumnya. Lalu enter akan menghasilkan 68 juta. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian, jadi yang perlu kita perhatikan untuk skenario 2 ini atau perkiraan perubahannya yang diberikan tanda merah yaitu ada jumlah produk, harga produk, investasi, kalor segar, kemasan produk, dan juga tenaga kerja tetapnya. Nah, kemudian yang diberi tanda hitam itu tetap dengan tabel sebelumnya. Lalu ada kriteria investasi. Nah, di kriteria investasi itu sendiri, ini sama dengan tabel sebelumnya karena tidak ada yang perlu kita ubah. Namun, lanjut saja ke interpretasi saja karena ini akan bersinggungan dengan skenario 2-nya atau perubahan persentasenya. Nah, interpretasi kelayakan usaha kondisi normalnya, usaha layak jika asumsi yang digunakan memenuhi. Yang pertama, NPV lebih dari 0. Yang kedua, IRR lebih dari diskon rasio yang digunakan. Lalu yang ketiga ada gross PC atau keuntungan kotornya lebih dari 1. Yang keempat ada net PC atau keuntungan bersihnya lebih dari 1. Dan yang terakhir ada PP atau payback period lebih dari umur bisnisnya. Nah, jika semuanya ini atau semua poin ini, maka kondisi pada normal semua kriterianya terpenuhi, usaha tersebut dikatakan layak. Nah, lanjut saja ke interpretasi sensitivitas. Nah, di sini ini merupakan eh, poin penting pada part 4 yaitu interpretasi sensitivitas. Ini dengan kriteria investasi ada 4 poin utama yaitu NPV, Net Present Value, Gross PC, Net PC, dan juga IRR-nya. Nah, pada kondisi normal ini kita dapatkan dari eh, tabel pada part 3. Nah, pada tabel part 3 itu sendiri ini otomatis ya menggunakan rumus. Nah, pada part 3 dengan NPV sampai juga dengan IRR. Nah, di sini. Nah, di sini didapatkan dari eh, kondisi normalnya atau tidak ada perubahan ya. Tidak ada persentase yang berubah, jadi tetap. Nah, kemudian beri, kita copy, lalu, oh, mohon maaf, dari NPV-nya ya. Kita, kita copy, lalu kita paste ke interpretasi sensitivitasnya. Dengan paste apa? Nah, ini otomatis ya pada kondisi normalnya tidak ada perubahan atau kondisi normal ini dari NPV sampai IRR itu sama dengan tabel pada part 3. Lalu nah di baru ini atau di kondisi yang baru atau
asumsi yang terbaru ini kita dapatkan dengan nilai perubahan penurunannya yaitu 30%. Nah, 30% apa yang dirubah? Yaitu pada jumlah produknya. Apa yang terjadi jika kita asumsikan minus 30%? Maka semuanya akan berubah dari mulai jumlah produk, lalu ada biaya variabelnya, biaya tetapnya, itu semua berubah. Dan ini akan mempengaruhi hasil dari NPV, gross PC, net PC, dan juga IRR. Nah, dari tabel baru yang ada di interpretasi sensitivitas, kita dapatkan dari ini, dari NPV, dari IRR, ketika eh, perubahan persentasenya diubah dari minus 30 derajat. Ini kita copy, lalu kita pastekan, namun paste spesial atau value dan juga formulanya. Nah, ini beri paste spesial yang formula dan number format. Nah, kemudian ini hasilnya ya dari part 4-nya atau tabel yang part 4 yang kita bahas tadi. Di mana NPV-nya menjadi minus, gross nya kurang dari satu. Intinya semuanya sensitif ya, semuanya sensitif atau menjadi tidak layak. Ini berarti sudah memenuhi eh, karena kita ganti dengan asumsi minus 30%. Lalu, nah nilai perubahannya yaitu, nah perubahan variabelnya itu 30%. Nah, kemudian dari 30% ini, kita perlu menghitung nilai perubahan penurunan produksi yaitu 30%. Nah, si contohnya pada NPV nilai perubahannya 30%, ini dia rumus sama dengan minus buka kurung eh, yang baru dikurangi NPV yang baru dikurangi NPV yang lama, tutup kurung dibagi dengan NPV yang lama akan menghasilkan nilai perubahan penurunan produksi 30% dengan hasil 188%. Nah, dari hasilnya pada perubahannya ini NPV lebih dari 30%, gross PC lebih dari 30%, net PC lebih dari 30%, IRR juga lebih dari 30%, maka dikatakan atau keterangan sensitivitasnya dari interpretasi sensitivitas ini dikatakan sensitif. NPV sensitif, gross PC sensitif, net PC sensitif, dan juga IRR-nya sensitif. Karena apa? Karena tidak memenuhi interpretasi kelayakan usaha kondisi normalnya, di mana contohnya NPV-nya harusnya lebih dari 0, namun ini dikatakan sensitif karena hasilnya negatif 30 atau kurang dari 0. Maka keterangan sertifikat yaitu sensitif. Kemudian, eh, kemudian kita harus menghitung interpretasi nilai pengganti. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari jumlah produknya itu. Contohnya, mohon maaf, kita dapatkan dari contohnya dari NPV. Sebenarnya ini kita bisa dapatkan dari keempat poinnya, boleh dari NPV, gross PC, atau IRR-nya, boleh dipilih dari salah satu. Namun saya beri contoh dari NPV-nya. Nah, ini kita dapatkan dengan rumus. Nah, dengan rumus atau caranya yaitu klik pada bagian NPV-nya, kemudian kita klik data, lalu what if analyze, kemudian pilih yang call seek. Nah, di sini akan muncul tabel ini. Nah, set yang akan kita pilih yaitu tadi set yang di NPV. Kita klik NPV, kemudian to value atau titik kritisnya itu 0. Lalu by changing cell, kita pilih sel mana yang akan kita pilih untuk nilai pengganti.
Nah, yaitu contoh saja kita pilih yang ada di eh, jumlah produknya ya. Oh, oh, mohon maaf sebelumnya harusnya kita ganti ini menjadi 0% terlebih dahulu atau kita kembalikan ke kondisi semula, yaitu 0%. Nah, baru kita bisa menghitung yang tadi atau nilai penggantinya. Seperti dengan rumus yang tadi yaitu kita klik NPV-nya, lalu kita what if analyze, call seek, lalu akan muncul ini. Nah, kemudian kita pilih sel yang NPV, net to value-nya atau titik kritisnya yaitu 0, dan B changing cell-nya kita akan pilih, contohnya jumlah produk ya. Nah, kita pilih di perkiraan perubahan jumlah produk, kemudian oke. Nah, ini akan otomatis keluar hasilnya yaitu minus 16%. Maka hal tersebutlah yang akan kita tulis pada interpretasi nilai pengganti. Nah, jika variabel hasil produksi merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan sebanyak 16% dengan hasil yang tadi kita berikan. Apa itu dari 16% itu? Ini kelihatan hasilnya pada kriteria investasinya, di mana ini semuanya impas ya. Ada NPV-nya menjadi 0, gross BC-nya 1, net BC-nya 1, dan juga IRR-nya 10%. Semuanya rata. Kemudian, itu yang dapat menjadi keputusan atau dapat disimpulkan, maka apabila terjadi penurunan hasil produksi lebih dari 16%, usaha menjadi layak. Usaha eh, mohon izin, harusnya usaha menjadi tidak layak. Apabila terjadi penurunan hasil produksi lebih dari 16%, maka usaha itu dikatakan atau usaha itu menjadi tidak layak. Ya, sekian penjelasan dari part 4 yang dapat saya jelaskan mengenai analisis sensitivitas dan juga nilai pengganti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.